Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang kami hormati, kami cintai, kami muliakan para alim ulama, para kiai, para cendekiawan, wabil khusus yang tadi memberikan partai pembukaan, Ustaz Heri Mustanto, semoga beliau diberikan umur panjang, dimudahkan dalam kegiatan dakwahnya. Yang kami hormati Ketua Yayasan Masjid Al-Ikhlas BSD, Bapak Insinyur Haji Lekodwi Harjono, Pembina Yayasan Masjid Al-Ikhlas Bapak Haji Ramono, dan juga penyelenggara majelis ini, Ketua Presidium Forum Masjid Mushola BSD Pak Budi, Bapak Slamet Budianto, juga Pak Camat yang kami hormati, Camat Serpong Bapak Dr. Andes Saifuddin, dan seluruh jamaah yang hadir di dalam majelis S3. Pagi-pagi memetik buah delima, dibawa pulang dalam keranjang rotan. Di Masjid Al-Ikhlas kita bersama, subuhan berkah penuh keimanan. Ini sesudah mendengarkan Ustaz Heri tadi, ada tambahan pantun. Beliau ini Masya Allah walaupun singkat, tapi tadi pesan-pesannya, wabil khusus doanya, kita aminkan Insya Allah jadi penguat perjuangan kita ke depan. Ke pasar beli ikan teri, pulangnya malah bawa pepaya. Di Masjid Al-Ikhlas hati berseri, ngantuk hilang dengan ceramah ustaznya. Kita bersyukur, kita saling mencintai. Tadi disampaikan seperti Mbak Surip itu pernah mengatakan I love you full. Saya usul kalau boleh I love you almost full. Kenapa? Beri ruang untuk cinta berkembang. Kalau sudah full nanti tidak bisa tumbuh lagi, sudah penuh. Beri cinta untuk berkembang. Tapi alhamdulillah safari Sabtu subuh ini, Masya Allah, saya mendengar ceritanya ada 77 masjid. Jadi kalau 1 tahun 52 pekan, 52 Sabtu, maka itu 1 tahun lebih baru seluruhnya penuh. Dan memang ini menjadi majelis selain silaturahmi juga mudah-mudahan kesempatan untuk memperkuat posisi di dalam syiar di kawasan ini. Karena kita tahu dalam perjalanan umat tidak selalu ada kemudahan untuk melakukan kegiatan-kegiatan harusnya normal. Misalnya mendirikan masjid, tidak selalu komplek-komplek itu mudah untuk mendirikan masjid. Dan itu bukan cerita di BSD saja, di banyak tempat. Mudah-mudahan forum-forum seperti ini bisa memperkuat. Dan subuhan ini memang dulu sering menjadi subjek masalah kalau subuhan, unut atau tidak. Saya pernah datang satu tempat, dibilang Pak Anies, dulu di tempat ini itu kalau subuhan selalu ramai pakai kunut. Ini ada kunut atau tidak? Sekarang cuma alhamdulillah Pak, sekarang sudah lebih tenang.
Kenapa? Pada subuhan di rumah masing-masing. Bukan soal mulutnya yang beres, tapi masjidnya yang sepi. Masjidnya yang sepi. Jadi, tapi peristiwa ini menunjukkan masjid kita ramai. Ini seramai Jumatan. Insya Allah tanda-tanda kebangkitan umat. Amin. Saya jadi ingat soal subuhan itu ketika saya Ali Jabir pertama kali ke Indonesia. Saya Ali Jabir ini bayangkan, insya Allah beliau tinggal saja dari insya Allah. Beliau ketika sampai di Indonesia pertama kali imami subuhan. Nah, contohnya banyak. Di rakaat pertama dibaca Ar-Rahman. Di rakaat kedua baca Al-Waqiah. Assalamualaikum, sepi. Terus ini cerita beliau misalkan kelihatannya di sini kalau bisa kulbu aja saya bagi dua, biar jamaah yang bertahan. Nah, di sini tadi kita sama-sama semua lengkap, bahkan sampai nanti kita akan sholat suruh sama-sama. Insya Allah ini adalah sebuah percontohan bagaimana di BSD dengan komunitas muslim yang makin bertambah di komplek-komplek, kebangkitan umat insya Allah akan terjadi. Dan kita tahu dan disampaikan Jakarta dan ini resminya kan Tangerang Selatan. Jadi Bapak Ibu mungkin mayoritas sore malamnya di Tangerang Selatan, siangnya di Jakarta. Jadi kalau ditanya warga mana? Siang warga Jakarta, malam warga kita bertetangga. Dan terima kasih atas perjuangannya selama ini. Di 2017 waktu itu memang semua kita berjuang sama-sama. Saya kebetulan dapat tugasnya pegang mikrofon Pak dalam perjuangan itu. Tapi sebenarnya yang menentukan itu bukan yang pegang mikrofon. Saya mau pegang mikrofon dari depan, yang bicara, yang menyampaikan. Seperti juga majelis ini, saya pegang mikrofon, kedengeran suaranya. Ustaz saya pegang mikrofon, bicara kedengeran. Pak Budi bicara kedengeran. Ada mikrofon, kita pegang mikrofon. Tapi yang berkuasa sebetulnya, yang paling berjasa sebetulnya bukan pegang mikrofon. Yang paling berjasa adalah yang menjadi operator sound system di belakang. Kalau sound systemnya dimatikan off, selesai. Bila dulu perjuangan itu saya dapat tugas di depan pegang mikrofon, bila tidak ada antum semua yang menjadi jaringan, yang menyalakan sound system, yang menyiapkan semuanya, perjuangan itu akan berhasil. Alhamdulillah Allah antarkan pada keberhasilan dan insya Allah membawa perubahan. Cuma mau diulang nggak boleh. Mau diteruskan nggak boleh Pak. Diberhentikan sana sini. Begitu sliding tackle seluruh sisi Pak. Kasihan. Jadi akhirnya diberikanlah kesempatan kepada yang lain. Bahasa baiknya gitu lah. Bahasa baik diberikan kesempatan pada yang lain. Akhirnya diteruskan dan alhamdulillah seperti yang disampaikan tidak perlu 2 putaran, ngirit banyak. Walaupun ada yang sakit juga Pak negara. Ngirit banyak, tidak perlu 2 putaran, 1 putaran selesai. Nah, tapi ini juga terus sekalian situasi yang sedang kita hadapi akhir-akhir ini itu bukan situasi yang normal saja. Saya batasi sampai di sini dulu. Kalau saya teruskan nanti ngomong politik masih repot. Walaupun bukan kampanye, kasih Pak Camat di sini. Nanti beliau dipanggil keterangan. Katanya Pak Camat hadir ya Pak Camat. Tapi selamanya gimana Pak? Nanti yang punya rekaman tolong berikan Pak Camat. Pak Camat mudah untuk datang sana sini. Dan acara-acara begini biasanya memang Pak Camatnya paling ujung tombak. Kalau wali kota khawatir datang, kirim camat. Daripada wali kota jelasin Pak, kirim camat. Kapolres daripada jelasin, kirim kapolsek. Kapolsek nggak bisa nolak, camat nggak bisa nolak. Kalau yang di atas itu seringkali khawatir Pak, datang-datang begini.
Salamannya seneng, tapi tolong jangan difoto ya. Tolong jangan difoto ya. Kalau saya ini umroh Pak, umroh ini kan namanya juga umroh Pak. Ibadah dan umroh itu kan tidak bisa appointment Pak. Ya siapa saja ada di sana. Nah itu sering Pak, saya ke umroh jalan sedang selesai sa'i segala, kemudian ketemu dengan rombongan salaman semua. Selesai salaman, tolong jangan foto. Jadi foto sama saya itu takut Pak. Ini apa, ada penularan apa gitu. Tapi kita yakin bila yang kita kerjakan adalah untuk kebaikan, di jalan Allah insya Allah diberikan kemudahan. Yang takut itu yang punya masalah. Kalau tidak punya masalah tidak. Kalau Pak Camat punya masalah, dia kirim sekcam. Sekretaris camat itu. Tapi kalau dia tidak punya masalah, dia datang saja. Jadi Bapak sekalian, saya niat datang di sini adalah silaturahmi. Ketika undangan itu tiba, saya bersilaturahmi, bertemu dengan jamaah semua, bisa mendengar termasuk jatah untuk memberikan mau'izah hasanah. Mau'izah hasanahnya jangan dari saya, tapi dari ustadz lokal supaya pendapatan tidak terganggu. Distribusi lalu ternyata nggak dapat honor. Saya minta maaf. Saya kalau datang kemanapun saya datang mau mendengarkan. Karena kebanyakan kalau datang mau menceramahi Bapak Ibu, datang mau ngajari. Loh, kita ini datang justru mau belajar dari yang lokal. Karena seringkali kita akan dapat hikmah lebih banyak. Kita tahu bahwa kita ini belajar dari kitab dan hikmah. Kitab kita bisa baca, hikmah kita bisa dengar, dan itu berada di mana-mana. Jadi alhamdulillah saya bersyukur hari ini bisa ikut mendapatkan ilmu, hari ini bisa bersilaturahmi bersama. Dan sekaligus dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan, karena ini mayoritas di sini bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Ibu-ibu di belakang saya ibu banyak. Ini luar biasa, ibu-ibunya banyak sekali yang hadir di sini. Setiap S3 ibu-ibu juga hadir. Oh enggak, ini S3 khusus lah ya. Spesial. Saya di sini sudah alhamdulillah. Jadi ya dari ibu bapak sekalian, saya ingin mengulang sedikit kalau boleh sebagai saya yang pernah saya sampaikan di dalam majelis beberapa waktu yang lalu di Al-Aqsa. Jadi sekalian, umat Islam yang bentangannya dari Maghrib di sana sampai Merauke itu bentangan mayoritas umat Islam. Ini adalah satu kaum yang memulai yang disebut dengan globalisasi, yang hari ini kita kenal dengan nama globalisasi. Dari Jazirah Arab sampai Jazirah Al-Muluk. Tahu Jazirah Al-Muluk mana? Namanya Maluku. Maluku itu kenapa disebut Maluku? Karena disebut Jazirah Al-Muluk. Itu adalah jazirah tempat para raja. Dan itulah bentangannya. Globalisasi dimulai oleh mereka, oleh kita, oleh orang tua kita. Nah, kenapa? Karena pada waktu itu mereka menguasai ilmu pengetahuan. Hari ini salah satu tantangan terbesar, kenapa saya mau sampaikan ini, berbagi saja, karena kita, rumah-rumah kita, keluarga-keluarga kita, madrasah kita, pendidikan kita belum tentu menyiapkan anak-anak kita untuk bisa menjadi pemenang di dalam kompetisi yang terjadi di global ini. Kita membekali anak-anak kita dengan iman, dengan tauhid, Islam, akhlak, itu dasar. Mereka itu
Itu semua menjadi fokus kita. Itu bagus, itu perlu diteruskan, jangan berkurang. Tapi perlu ditambah. Perlu ditambah. Apa tambahannya? Yang menjadi concern kita semua, kemampuan berpikir kritis. Ini adalah kunci untuk masa depan. Kemampuan berpikir kritis. Nah, kita memberikan pada anak-anak kita fondasinya itu betul, itu jangan berkurang, tapi tambahkan kemampuan berpikir. Tanpa kemampuan berpikir menjadi sulit. Nah, kita cenderung senang kalau anak itu nurut, taat, gak banyak tanya. Betul kan? Padahal kita ini dilahirkan dengan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu wujudnya dalam bentuk pertanyaan. Anak kecil saja, saya rasa ibu-ibu memperhatikan bayi itu rasa ingin tahunya dari mana? Semua dicoba pakai mulutnya. Padahal coba. Itu rasa ingin tahu karena belum bisa ngomong. Jadi dengan cara dimasukkan ke mulut, digigit. Karena jadi rasa ingin tahu. Semua dari bayi rasa ingin tahu itu. Nah, uniknya, ini studinya menunjukkan masuk sekolah rasa ingin tahu berkurang. Makin tinggi sekolahnya, makin banyak kurangnya. Jadi rasa ingin tahu itu tumbuh sampai masuk sekolah. Begitu masuk sekolah, rasa ingin tahunya turun, malah berkurang. Apalagi kalau di rumah juga tidak diberikan ruang untuk tumbuh kemampuan berpikir kritis. Jadi saya ingin berbagi saja di mumpung banyak Bapak Ibu di sini. Yuk kita kembalikan kemampuan berpikir kritis itu pada umat Islam. Karena kekuatan kita dulu karena berpikir terjadi itu eksplorasi, temuan-temuan. Kenapa? Karena berpikir kritis. Yang kedua, sekalian terkait nasib pendidikan tambahan, berpikir kreatif. Ini kelihatannya sederhana, tapi tanpa itu kita akan mengalami kekalahan. Ini alat ini saja. Itu dibuat oleh orang-orang yang menguasai ilmu matematika, yang menguasai ilmu fisika, yang menguasai ilmu kimia. Kita biasa menyebut ilmu-ilmu alam, ilmu pasti yang membuat alat ini. Tapi yang membuat isi dalam alat ini beredar kemana-mana, orang yang punya kreativitas. Betul tidak? Namanya konten kreator. Ada nggak konten kreator yang tidak kreatif? Ya kalau nggak ada, nggak jadi konten kreator. Konten kreator itu bukan YouTuber, bukan orang-orang yang bisa saja, tapi orang-orang yang bisa membuat materi-materi kreatif yang itulah yang kita. Penceramah. Penceramah itu senang penceramah yang membosankan atau yang menyenangkan? Yang menyenangkan itu pasti kreatif, betul. Kalau penceramah itu membosankan, pasti tidak kreatif. Pasti. Ustaz Heri ini sangat kreatif. Dapat tugas mendadak, beliau bisa sampaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya pesan-pesan yang mengesankan. Betul tidak? Di situ ada kreativitas, ada kemampuan untuk bisa memunculkan kebaruan. Nah, kreativitas ini ditumbuhkan. Jadi di majelis ini banyak orang tua. Kami titip yang fondasi tadi jangan bilang iman, Islam, akhlak itu fondasi. Itu kalau tidak punya akhlak yang betul repot, repot. Dan masa depan ini terkait ini. Yang ketiga, integritas. Ini soal akhlak. Hari ini kalau Bapak Ibu punya usaha, mau mencari orang pemodal baru,
Maka nomor satu, perusahaannya harus punya buku yang baik, laporan keuangan yang baik. Tanpa laporan keuangan yang baik, ada tidak yang mau invest? Ada. Kira-kira nih, kalau perusahaannya dikorup, ada tidak yang mau invest? Tidak ada. Nah, kalau Indonesia pejabat-pejabatnya korup, ada nggak yang mau invest? Ada. Jadi kalau orang kita mengeluh investasi juga datang, jangan menyalahkan swasta. Dan mereka mau invest tanya, ini harus punya teman pejabat tidak ya? Harus punya komisaris jenderal tidak ya? Pak Camat belum komisaris Pak. Mudah-mudahan nanti ada usaha lokal Pak. Yang menjabat, yang pensiun, kita ikut jagain. Kenapa harus jagain? Kalau ada kepastian hukum, yang menjaga siapa? Ketaatan pada aturan itu yang menjaga diri pelaku usaha. Karena ada kepastian. Kalau tidak ada kepastian hukum, harus cari backing. Ini yang membuat problem kita ke sana. Masalah korupsi ini mulainya di mana Bapak Ibu sekalian? Mulainya di rumah. Saya pernah menyaksikan peristiwa sebuah mobil satu keluarga diberhentikan polisi. Pada saat diberhentikan, si bapak yang nyetir ngajak ngobrol, minta diselesaikan di tempat. Lalu diselesaikan di tempat. Kira-kira Bapak Ibu, pelajaran apa yang diberikan pada anak-anaknya yang ada di mobil itu? Apa pelajaran? Pelajarannya apa? Sogok menyogok itu biasa. Bapak saya mempraktekkan di depan mata saya. Dan itu peristiwa macam itu, bukan hanya seperti itu, macam itu. Saya semua pusat, anak mau daftar sekolah, tempatnya habis. Bapak ibunya mengusahakan, lalu cari bekal sana sini, sogok sana sini, supaya anaknya bisa masuk sekolah. Anaknya lihat itu semua. Apa yang sedang diajarkan? Ini problem mendasar sekali bangsa kita. Kalau kita mau mengubah nasib kita, tidak bisa mengharapkan bangsa lain. Harus kita sendiri yang mengusahakan. Jadi salah satu fondasi adalah soal Jadi saya titip kita semua orang-orang tua ini, mari kita dari rumah kita memunculkan integritas, memunculkan berpikir kritis, memunculkan berpikir kreatif di atas fondasi yang saya katakan tadi, pendidikan agama yang kuat, iman, Islam, akhlak itu jangan digeser, tapi tambahannya jangan hilang, karena tanpa itu kita akan kalah ke depan. Singapura menjadi maju seperti sekarang, Korea Selatan menjadi maju seperti sekarang, Jepang menjadi maju seperti sekarang, itu bukan semata-mata karena orang investasi banyak, tapi karena mereka mendidik bangsanya dengan karakter yang baik. Karakter itu artinya kebiasaan, akhlak yang baik. Saya pernah mengalami sebuah peristiwa ini di Jepang. Kami naik ke Gunung Fuji. Gunung Fuji itu agak tinggi. Kami naik ke atas. Saya waktu itu masih kuliah, Pak. Sampai ke puncak itu bawa tongkat. Saya tidak bawa tongkat, saya bawanya kertas. Kenapa saya bawa kertas begini? Pakai kertas karena jadi gini, kalau yang punya uang belinya tongkat, kalau yang tidak punya uang pakai kertas. Untuk apa? Setiap sampai satu pos dicat, pos 1, pos 2, pos 3, sampai nanti ke puncak. Nah ini ada buktinya itu, sampai ke puncak dengan dicat pos. Nah kalau yang punya uang beli kayu tongkatnya itu dicat, pakainya besi panas, catnya besi panas. Nah itu lebih bagus, Pak. Tapi itu kalau yang punya uang. Nah saya karena waktu itu tabungan nggak ada, modalnya sedikit, Pak, jadi pakainya kertas. Nah ada teman saya dari Thailand, dia pakainya tongkat sampai ke apa, sampai ke puncak. Kita berangkat ke 25
sampai di puncak mungkin hanya berlima kita sampai di puncak. Itu perjalanan yang, nah itu Pak, saya berani naik ke puncak Pak waktu itu. Bajunya ala kadarnya, membayangkannya seperti naik gunung di Indonesia Pak. Sampai di sana dinginnya luar biasa. Baru setengah itu sudah dirodok, sampai ke puncak juga bisa ngomong Pak. Hanya jongkok menahan dingin. Di situ saya merasakan betapa pemberani itu bisa disebabkan dua hal. Berani karena bernyali, yang kedua berani karena tidak tahu resiko. Saya ini rombongan yang kedua kan? Berani karena tidak tahu resiko. Dan sampai di sana baru udah nggak bisa turun dan bisa minta tolong. Udah sampai di puncak. Nah pulang dari sana, kami berlima ini kelelahan naik taksi ke suatu tempat yang kira 1,5 jam pakai taksi. Karena capek di taksi tidur. Begitu sampai di tempat tinggal, turun, taksinya dibayar, taksi berangkat. Baru sadar tongkatnya tertinggal di taksi. Padahal bukti sampainya itu ada di tongkat itu. Tongkatnya ditaruh di belakang mobil. Kalau sedan kan belakangnya ada kosong, tapi belakang tongkat itu. Turun langsung. Itu Pak, gelonya itu sedihnya itu. Nah yang seperti saya punya kertasan saya pegang aman. Yang punya tongkat dia nak punya bukti kalau dia sampai ke puncak. Dan menyesal Pak. Dia taksinya dari tempat yang kira-kira 1,5 jam, mungkin sampai 2 jam dari tempat itu. 3 hari kemudian, 3-4 hari kemudian, di tempat kami tinggal ada tulisan, ditemukan tongkat di taksi tanggal sekian jam sekian yang merasa. Jadi Pak, sama supir taksinya itu dikirim ke tempat kita tinggal. Dikirim itu barangnya sambil diberitahu saya tidak tahu siapa yang punya, tapi dia turunnya di tempat ini. Jadi dikirimkan ke tempat itu. Saya itu ketika itu, Masya Allah, ini hasil apa Pak? Hasil pendidikan. Bagi kita itu berangkat Jumatan, sandalnya bagus, sepatunya bagus, pas mau Jumatan ganti sandal jepit. Kenapa Bapak Ibu? Takut apa Bapak Ibu? Takut di-upgrade, takut downgrade Bapak Ibu. Ini PR kita. Makanya saya katakan tadi, ke depan kalau kita tidak bereskan ini, dan jangan berharap bangsa lain yang mengubah kita. Betul tidak? Jadi kita menyadari persis ini PR besar, mudah-mudahan nanti bisa menjadi tugas yang kita kerjakan bersama-sama, karena kita tidak mungkin mengerjakan ini sendirian. Tadi saya disampaikan katanya mau ada yang dialog juga Pak. Boleh bertanya apa saja, silakan tanya apa saja. Saya pilih, saya jawab yang mana. Pertanyaan boleh apa saja, tapi jawaban saya pilih nanti pertanyaannya. Demikian, silakan untuk dipimpin. Nasrullah Abdul Tariq, Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Abah Anis yang telah memberikan sharingnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan menjadi wawasan bagi kita semua. Mudah-mudahan doa dan harapan cepat atau lambat akan menjadi kenyataan. Karena doa akan dikabulkan oleh Allah bukan di waktu yang cepat, tapi di waktu yang tepat. Mudah-mudahan waktu yang tepat itu tidak terlalu lama lagi. Oke, kembali ke seri tanya jawab. Dibatasi untuk 2 orang, 1 orang bapak-bapak, 1 orang ibu-ibu. Untuk itu yang ingin melakukan pertanyaan, Pak Marta, Pak Marta ini, ya, Pak Marta silakan tanya apa aja sesuai tadi yang disampaikan Pak Anis, kecuali jangan tanya saya. Silakan.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Anies, nama saya Marta Tafiar, izin menanyakan jadi satu saja. Pak Anies ini kan kapasitas dan kompetensinya kan luar biasa dan sangat kompeten untuk bisa memimpin kita bersama. Dan alhamdulillah sekarang kita juga punya pemimpin Pak Prabowo yang nasionalisme juga teruji. Nah, kalau kombinasi kedua ini akan mungkin membawa bangsa kita terbang lepas landas seperti yang kita kenal almarhum Pak Harto. Nah, ini bagaimana caranya Bapak sama Bapak Presiden sekarang nanti ke depan bisa memimpin bareng-bareng kita semua. Barangkali ini yang ingin saya tanyakan dan mudah-mudahan itu menjadi niat dan doa kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada lagi juga tidak apa-apa Pak. Pertanyaan itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang buruk. Yang ada hanya pertanyaan yang panjang. Jadi buatlah pertanyaan yang singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Pak Anies ya, atas kehadirannya. Saya sangat bangga bisa melihat secara langsung. Padahal ponakan saya juga Pak Anies Jalilah pertama. Itu ponakan saya. Jadi setiap dia ada acara, saya belum berkesempatan bertemu dengan Bapak. Jadi hanya lihat ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Yang ingin saya tanyakan Pak, setiap saya memperhatikan apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak selalu berikan itu senantiasa berhubungan dengan akhlak yang Masya Allah tabarakallah. Saya ingin meminta masukan ataupun tips dari Bapak bagaimana cara memaksimalkan pendidikan akhlak terhadap anak-anak Pak, khususnya saya punya anak, supaya nanti bisa berkontribusi baik untuk negara ataupun agama. Begitu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Tika Pak dari Bandung ya. Dari Bandung? Iya, saya kan kebetulan dari Bandung tapi pada role sekarang tinggal di sini Pak di BSD. Iya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada yang memang betul-betul kebelet pengen tanya, sangat pengen tanya, satu lagi, silakan Pak Moderator bantu ini. Kalau boleh ada satu lagi, nggak apa-apa. Bapak pilihkan. Saya tidak berani pilih. Saya satu lagi untuk Pak Ustadz Rukmano, silakan Pak. Abah ini sebagai pemimpin, tapi sekaligus juga seorang pemimpin harus menjadi pendidik. Abah seorang pendidik dan juga sebagai seorang pemimpin. Bagaimana peran Islam dalam rancang global ini dan juga bagaimana sistem pendidikan kita saat ini mendorong untuk bisa berpikir kritis, pragmatik dan yang kedua berkaitan dengan ini Abah. Ada yang bilang untuk menghancurkan satu bangsa, lupakan bangsa itu dengan sejarah. Apa yang kita temui saat ini, kita ini sudah melupakan sejarah. Kalau kita bilang misalnya NKRI, kita akan bicara tentang NKRI harga mati. Tapi kita tidak tahu siapa sebenarnya pejuang NKRI itu. Dari Republik Indonesia Serikat kita bisa menjadi NKRI sekarang. Ada musik integral. Nah ini yang bagaimana pandangan Anda tentang pendidikan sejarah ini? Karena sejarah bilang untuk merusak satu bangsa, bilangkan sejarah dari bangsa. Mungkin demikian. Terima kasih. Bapak nama? Oke,
Oke, satu lagi barangkali dari ibu biar lebih hadir dua-dua. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang salam kenal ya. Aduh, siapa? Lagi sini lagi. Perkenalan saya Kitinas. Saya salah satu pegawai perbankan BUMN. Jadi waktu itu saya sempat support untuk PSG-nya Bapak yang terkait dengan bis listrik. Waktu itu saya sempat ini Pak, ownernya dan dia nggak sempat kirim foto. Bu, izin ya, saya pending meeting kita karena saya ketemu Pak Anies gitu. Saya sangat iri karena dikirim foto Bapak dia berdua di khususnya izin Pak, sebenarnya dengan ini support. Waktu itu memang di masa-masa terakhir Bapak ya, waktu di Jakarta, di Jakarta, jadi termasuk juga yang memberikan apa ya, saya promosi waktu itu terkait dengan SD-nya tempat kantor saya bekerja. Cuma dalam perjalanannya promosi ini kan membawa saya ke suatu unit yang harus membimbing, generasi muda. Ya menurut saya sih cenderung apa ya, yang ditakutkan itu generasi muda lagi. Yang untuk disiapkan menjadi pimpinan calon-calon pemimpin negara. Saya agak tersentuh Pak. Apa ya? Miris gitu Pak dengan negara ini gitu. Termasuk gimana sih cara ini terkait dengan ibu tadi yang memohon tips. Nah, sebagai pimpinan kecil untuk suatu perusahaan, kita punya tanggung jawab untuk memberikan membuat generasi baru yang cukup baik yang kita persiapkan untuk masa depan. Jadi kalau boleh secara pribadi gitu ya Pak ya, miris dengan gimana sih kondisi negara saat ini, bukan terkait politik ya Pak ya, ini untuk mempersiapkan generasi muda yang siap memimpin negara ini, membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Ya kalau misalnya mungkin kalau kita umroh, kita bisa lihat Pak, Indonesia itu di mana-mana, setiap titik di mana kita bergerak selalu ada Indonesia. Jadi pertanyaannya, gimana tips Bapak untuk bagi kami rakyat kecil membangun negara kecil kami, mempersiapkan generasi muda yang secara akhlak siap dan tadi diperlukan yang bisa berpikir kreatif tadi Pak, inovatif. Jadi mohon maaf Ibu barangkali langsung ke pertanyaannya. Ya. Jadi tips tadi Pak, maksud saya gimana kita mempersiapkan tips-tips Bapak bagi kami sebagai pemimpin-pemimpin yang di unit-unit kecil mempersiapkan generasi muda yang siap untuk menjadi calon-calon pemimpin yang tangguh dan berakhlak. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titin ya namanya tadi. Satu lagi udah. Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang apa? Saya Akmal. Salam dari jamaah kami naik losbak. Nggak bisa datang ke sini karena macet. 2000 transformer 24 jam PT Tambang di Bogor Barat. Maka saya sedih terus terang. Mereka sangat mencintai Abah dan ingin bertemu dengan Abah dan nitip salam. Hanya satu yang ingin kami sampaikan. Bapak Abah tadi minta pertanyaan yang singkat. Hanya satu. Abah siap nggak jadi presiden setelah 2029? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu direkam nggak tadi? Ustaz Akmal, syukran. Iya, saya jawab dulu yang soal pendidikan, soal Indonesia ke depan.
yang soal bagaimana menyiapkan. Ini ibu tadi bertanya bagaimana kita sebagai keluarga. Terus kalian Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita semua tahu itu. Kita ini tidak akan bisa mengubah nasib kita sendiri kecuali kita sendiri yang mengikhtiarkannya. Jadi mulai dari rumah-rumah kita. Saya usul kalau boleh di dalam forum Ahlul Musola, Pak usul dibuatkan program pendidikan ke orang tuaan, ke ayah bundaan. Ke ayah bundaan, orang tua itu pendidik terpenting, pendidik pertama, tapi juga orang tua itu pendidik yang paling tidak tersiapkan. Tidak tersiapkan. Mau jadi guru ada pendidikan. Para mubalik semuanya ada pendidikan. Tapi jadi orang tua, kalau kita menyatakan sebagai bapak ini akad nikah, jawab mobil itu sah nikahnya, siap jadi ayahnya, belum tentu. Menjadi siap ini, itulah yang diperlukan. Jadi kalau belum sudah di zaman ini, salah satu PR terbesar bagi orang tua itu menghadapi perubahan zaman. Nah, jadi usul jangan mengundang ceramah menceramahi tentang orang tua yang ideal. Bagi kalian itu cuma bikin stres yang ikut Bapak Ibu. Bapak ikut acara itu pulang rasanya seperti kurang semua. Betul-betul itu adalah cara terbaik untuk memangkas percaya diri orang tua. Caranya bagaimana sekalian? Caranya panggil orang tua yang sudah berhasil mendidik anak-anaknya, terus ngobrol, tukar pikiran, bukan ceramah teori orang tua sempurna. Tidak ada orang tua yang sempurna. Kami pernah ada seorang ibu nih anaknya 13 itu saya dokter semua dan ibu tunggal, tidak ada suaminya meninggal. Dia mendidik semuanya. Nah, yang seperti itu kita datangkan, lalu Bapak Ibu ngobrol, gimana ibu ini? Saya ceritakan bagaimana bangun subuh, semuanya bangun subuh, sholat subuh sama-sama, lalu terus kegiatan. Jadi ceritakan. Nih, ada seorang ibu, pendidikannya cuma SD, terus anak-anaknya semua menjadi anak-anak yang berhasil. Nah, jadi pendidikan orang tua itu dibutuhkan, tapi bukan teori orang tua sempurna. Karena kalau teori orang tua sempurna yang ikut pulang malah stres. Kami merasa jauh. Nanti kami berusaha sampaikan kepada Pak Budi beberapa bagi bahannya. Kemudian di rumah kami, Pak, ini baru kemarin 2 hari yang lalu dibuat syukuran 10 tahun program pendidikan orang tua untuk warga. Udah jalan 10 tahun, Pak. Itu warga-warga sekitar selalu belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik. Itu sebagai sebuah proses pembelajaran bersama. Nanti dengan ibu-ibu saya sampaikan juga lewat Pak Budi ya, bahan-bahannya mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Nah, itu terkait dengan pendidikan kita. Lalu tadi Pak Ustaz Mono tentang kalau sejarah dilupakan maka kita akan lagi-lagi harus sekalian, kalau boleh sering-sering ngomong cerita sejarah di rumah. Bapak ibunya baca sejarah, bapak ibunya nggak baca sejarah, nggak cerita sejarah, ya anaknya juga nggak punya minat sejarah. Mulai dari apa? Ambil nih, kalau kita Sirah Rasul, Sirah Rasul ceritakan tuh, itu cerita cuma dulu. Habis itu cerita perjuangan bangsa Indonesia. Kisah-kisah itu diceritakan saja. Lalu usul beli buku, taruh di rumah, nggak usah diajari, taruh aja di meja makan, nanti kan dibaca satu-satu. Ambil buku yang menarik, taruh di buku di rumah, baca satu-satu. Jadi saya setuju Pak. Dan mudah-mudahan nanti pendidikan kita bisa lebih berat, sekolah kita lebih memperhatikan. Sayangnya saya tidak pikir tanda tangan Pak. Jadi saya tidak bisa mewajibkan itu untuk dikerjakan. Tapi
betul bila tidak memahami yang terjadi di masa lalu. Bukan soal tahu siapa dan siapa, tapi tentang mengulangi kesalahan, memperbaiki yang sudah pernah terjadi. Lalu jadi itu tadi untuk Bu Ika, Bu Titin, dan para penonton insyaallah sudah terjawab. Ada Pak Marta Banjar. Pak, ini dua pertanyaan terakhir ini pertanyaan politis, Pak. Pertanyaan pembuka, ini fitahnya, mukadimahnya, sama pertanyaan penutup. Pak, kalau bisa sama-sama. Sekarang ini sudah ada wakilnya, Pak. Jadi kalau nanti bersamai mengganggu yang diusulkan dulu. Karena udah lewat paman, gitu Pak. Dan masuk, gitu. Intinya Pak, kita selalu dalam posisi bekerja untuk Republik bersama siapa saja selama garis ideologinya tidak meleset, selama nilai yang dijunjung itu sama, selama garis ideologi dan nilai sama, maka kita bisa kolaborasi. Karena pegangannya di situ. Terus sekalian, kenapa kok pakai nilai? Karena urusan di negeri ini terlalu banyak untuk bisa diselesaikan dengan satu orang. Kalau saya, ini pengalaman sendiri Pak, kalau saya mimpin 20 orang, setiap orang saya beri tugas. Karena saya mimpin 20 orang. Kalau saya mimpin 200 orang, maka saya bikin struktur organisasi, saya bikin ukuran-ukuran pencapaian. Lalu 200 orang ini bekerja. Tapi kalau mimpin 200.000 orang, saya tidak bisa ngasih tugas setiap orang. Saya tidak bisa membuat struktur saja. Tapi saya harus memimpin menggunakan nilai. Nanti setiap orang ambil keputusan berdasarkan nilai. Pak Wali misalnya di sini, tidak bisa memberitahu Pak Samad nanti kalau ada peristiwa ini jawabannya ini, peristiwa ini jawabannya tidak bisa. Pak Samad akan ketemu 1001 urusan. Terus Pak Samad kalau ada keputusan, dia akan lihat nilainya Pak Wali apa ya. Kalau Pak Wali bilang sama beliau, nomor 1 keadilan, ya. Nomor 2 pembelaan pada yang lemah, nomor 3 ketaatan pada. Dia ambil keputusan, tahu. Ketika nanti ditanyai, Pak Wali, saya ambil keputusan berdasarkan nilai yang Bapak pegang. Bisa ambil keputusan. Tapi kalau tidak ada nilai yang disampaikan, Pak Camat ambil keputusan bingung Pak. Apa yang terjadi? Arahnya menjadi beda-beda. Jadi kalau lihat ada sebuah negara, lihat ada sebuah kota, lihat ada sebuah organisasi yang orangnya kerjanya arahnya beda-beda, berarti dari atas tidak ada pegangan nilai. Sudah pasti. Bapak punya perusahaan juga begitu. Kalau ada pegangan nilai, jadi pegangan di sini. Lalu terakhir nih Ustaz Akmal, insyaallah nanti kita silaturahmi Ustaz. Insyaallah sampai di Parung Ustaz. Kalau sampai di Parung, sekarang masih tahun 24 Ustaz. Kita doakan kita diberikan umur panjang Ustaz. Kalau umur panjang apapun bisa kita jalani nantinya ya. Tapi salam buat jamaah semua dan insyaallah tidak terjebak macet lagi. Doakan kami bisa silaturahmi di satu saat ke Parung. Ibu bapak sekalian, terima kasih atas kesempatan silaturahminya. Insyaallah ini bukan menjadi silaturahmi yang terakhir. Ini silaturahmi pembuka, ini silaturahmi yang akan datang. Bila ada yang kurang kami mohon dimaafkan. Bila ada yang lepas kita mohon dimaafkan. Insyaallah perjumpaan ini memperjumpaan membawa keberkahan bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih, kurang lebih mohon dimaafkan. Maksudnya Allah Allahumma biqillah.